Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang asal mula kehidupan, teori evolusi, bumi dan alam semesta. Nama saya Muhammad Aryansah. Nama saya Siti Handayani. Nama saya Amalia Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula kehidupan, teori evolusi. Yang pertama, pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap sehingga sesuatu berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks atau berubah menjadi lebih baik. Di sini ada dua pendapat ahli tentang teori evolusi. Yang pertama yaitu menurut Lamarck, yang kedua menurut Darwin. Menurut Lamarck, proses evolusi terjadi karena hasil adaptasi makhluk hidup tersebut terhadap lingkungannya. Yang kedua, menurut Darwin, proses evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Di bawah sini ada gambar jerapah, yang di atas teori menurut Lamarck, yang di bawah teori menurut Darwin. Menurut Lamarck, jerapah awalnya memiliki leher pendek, kemudian karena kondisi alam di mana sumber makanan berada di ranting-ranting atas pohon, dan lama-kelamaan pohon tersebut semakin meninggi sehingga jerapah-jerapah beradaptasi dengan mengangkat tubuh dan merenggangkan lehernya untuk mencapai makanannya. Pada akhirnya, kebiasaan mereka beradaptasi tersebut menyebabkan perubahan leher jerapah menjadi panjang hingga sekarang. Yang di bawahnya teori menurut Darwin. Menurut Darwin, jerapah dulunya memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu jerapah berleher panjang, dan yang kedua jerapah berleher pendek. Karena sumber makanannya di atas ranting-ranting pohon, dan pohon-pohon tersebut semakin lama semakin meninggi, sehingga jerapah yang berleher pendek tidak mendapatkan makanannya, sehingga dia tidak dapat bertahan hidup, dan lama-kelamaan jerapah yang berleher pendek tersebut punah, dan tersisalah jerapah yang berleher panjang. Hal inilah yang kemudian dijelaskan Darwin sebagai proses seleksi alam, yaitu alam menyeleksi individu-individu yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah bukti evolusi. Salah satu bukti evolusi adalah fosil. Contoh fosil sebagai bukti evolusi yaitu pernah ditemukannya fosil kuda dalam keadaan lengkap. Kuda pertama ini diperkirakan hidup sekitar 60 juta tahun yang lalu pada zaman Eosin. Kuda pertama ini diberi nama Hieratoserium atau Eohippus. Dari kerangka fosil kuda tersebut ditunjukkan bahwa kuda pertama hanya berukuran sebesar kucing, dan lama-kelamaan berevolusi menjadi kuda berukuran sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evolusi itu memang ada. Selain bukti evolusi, ada juga kebohongan teori evolusi. Kebohongan teori evolusi di sini yaitu ditemukannya fosil manusia Piltdown. Pada 1912, teori evolusi Darwin sepertinya terbukti benar dengan penemuan fosil tengkorak dan rahang bawah di lubang bawah tanah Piltdown, Inggris. Setelah disusun oleh petugas British Museum, jadilah susunan tengkorak manusia mirip kera. Dengan temuan tersebut, peneliti mengira telah menemukan titik terang hubungan kerabatan antara manusia dan kera. Lama-kelamaan, kebohongan manusia Piltdown pun terungkap.
butuh 40 tahun lebih hingga pada 21 November 1953 manusia Pirdun resmi dinyatakan sebagai penipu. Alpan Temarson adalah ilmuwan yang mengungkap rekayasa yang mengecoh paleontologis dan seluruh orang di dunia ini. Dengan analisa terperincinya, terungkap bahwa tulang tengkorak yang ditemukan berasal dari manusia zaman pertengahan, abad 5-10 Masehi. Sementara itu, rahang bagian bawahnya berasal dari seekor orang utan, dan fosil giginya berasal dari simpanse yang belum lama mati. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bumi. Di mana bumi terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah bumi sebagai planet. Yang kedua, umur bumi. Yang ketiga, struktur bumi. Yang keempat, rotasi, revolusi, dan gravitasi bumi. Yang kelima, pasang surut laut. Yang keenam, gerhana. Yang ketujuh, blue moon. Yang kedelapan, petir. Yang pertama, bumi sebagai planet. Sebelum tahun 140 Masehi, bangsa Babilonia percaya bumi adalah pusat alam semesta. Bumi dianggap sebagai suatu gunung yang berongga di bawahnya dan ditopang oleh samudra angkasa, melengkung di atas bumi, dan berdiri tegak di antara perairan atas, perairan bawah samudra, dan kadang-kadang turun hujan ke muka bumi. Yang kedua, umur bumi. Para ahli menentukan umur bumi melalui beberapa teori. Teori yang pertama adalah teori sedimen, yang kedua teori kadar garam, yang ketiga teori termal, yang keempat teori radioaktivitas. Teori yang pertama adalah teori sedimen. Teori sedimen adalah perhitungan bumi melihat ketebalan lapisan sedimen yang membentuk batuan. Yang kedua teori kadar garam, di mana teori ini adalah bagaimana usia atau umur bumi dapat diduga berdasarkan kandungan air garam di laut. Yang ketiga teori termal, yang menggunakan dasar perhitungan. Teori yang keempat adalah teori radioaktivitas. Radioaktivitas dideteksi melalui waktu peluruhan unsur-unsur radioaktif. Yang ketiga, struktur bumi, di mana struktur bumi terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama atmosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga litosfer, yang keempat kontrosfer. Yang pertama atmosfer. Atmosfer disebut juga dengan lapisan udara. Atmosfer terbagi menjadi 3. Yang pertama evolusi atmosfer, yang kedua lapisan atmosfer, yang ketiga komposisi atmosfer. Yang pertama, evolusi atmosfer. Atmosfer memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup di muka bumi, karena mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Mengandung karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk fotosintesis. Yang kedua, lapisan atmosfer. Berdasarkan temperatur partikel, atmosfer terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer, lapisan atmosfer paling bawah, memiliki temperatur lebih rendah dan ada pembentukan awan, hujan, dan badai guru. Stratosfer merupakan lapisan atas troposfer, memiliki temperatur suhu lebih tinggi daripada suhu troposfer dan memiliki lapisan ozon. Mesosfer adalah lapisan tengah atmosfer dan memiliki penurunan suhu dengan ketinggian dan gerakan udara vertikal, tidak dihalangi secara kuat. Dan termosfer merupakan lapisan paling atas atmosfer dengan suhu sampai ribuan derajat Celcius. Yang ketiga, komposisi atmosfer. Komposisi atmosfer, campuran gas yang ada pada lapisan atmosfer, tidak tampak dan tidak berwarna. Ada 4 gas utama dalam jumlah besar atmosfer, yaitu oksigen, nitrogen, neon, dan uap air. Yang kedua, hidrosfer atau lapisan air. Dengan adanya siklus hidrologi, menyebabkan adanya kehidupan di dalam air laut menjadi asin rasanya. Air merupakan benda cair yang ditemukan di bumi dan ada 3 wujud, yaitu padat, cair, gas. Di atmosfer, air dalam bentuk padat berupa salju,
kristal es dan batu es. Yang keempat adalah litosfer, atau disebut juga dengan kulit bumi. Kulit bumi memiliki dua lapisan, yaitu lapisan sial dan sima. Kulit bumi terdiri dari zat padat yang dinamakan batuan. Berdasarkan kejadiannya dibagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang keempat, kentrofosfer atau inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dan inti dalam. Yang pertama, inti luar. Yang dimaksud dengan inti luar adalah lapisan inti terluar dari logam cair dan dapat membangkitkan medan magnet bumi. Yang kedua, inti dalam. Yang dimaksud dengan inti dalam, peneliti dari Institut Teknologi California menempatkan besi bertekanan tinggi dalam perut bumi. Yang keempat, rotasi, revolusi, dan gravitasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan planet bumi berputar pada porosnya, sekali putar butuh waktu 24 jam. Revolusi bumi. Pengertian revolusi bumi adalah gerakan planet bumi yang mengelilingi atau mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam sekali putar revolusi adalah 1 tahun. Gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah gaya berat bumi. Akibat adanya gravitasi bumi, materi di bumi memiliki bobot atau berat suatu materi makin besar. Yang kelima, pasang surut laut. Matahari dan bulan memiliki gaya tarik. Gaya tarik matahari dan bulan dapat menyebabkan naiknya turun permukaan air laut. Oleh karena itu, bulan memiliki peran yang penting daripada matahari. Yang keenam, gerhana. Fenomena gerhana bulan hanya terjadi pada waktu bulan memasuki fase purnama pada tanggal 14 atau 15, di mana posisi bulan berada di belakang bumi, yaitu berada dalam satu garis lurus matahari, bumi, dan bulan. Gerhana matahari terjadi bila bulan terletak antara bumi dan matahari pada saat bulan baru, di mana bayangan bulan mengenai bumi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.